saya akan menjelaskan tentang bab sistem sirkulasi, yaitu yang pertama, fungsi peredaran darah, yaitu 1. Membawa zat-zat makanan, kedua, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, ketiga, mengangkut hormon dari kelenjar hormon ke organ sasaran, yang keempat, mengangkut sisa-sisa metabolisme, kelima, memelihara keseimbangan tubuh, keenam, mempertahankan tubuh dari serangan mikroorganisme, ketujuh, memelihara suhu tubuh. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang komponen penyusun darah. Volume darah manusia sekitar 8% darah tersusun atas komponen berupa cairan yang disebut plasma darah dan komponen padatan, yaitu sel-sel darah dan keping-keping darah. Plasma terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut. 1. Air. 2. Protein. Yang pertama itu ada albumin. 2. Protein itu terdiri dari albumin, berperan dalam tekanan osmosis darah. Yang kedua, fibronogen, berperan dalam pembekuan darah. Yang ketiga, globulin, berperan dalam pembuatan zat. 3. Sari-sari makanan, yaitu glukosa, asam amino, asam lemak, dan vitamin. Yang keempat, garam mineral atau natrium klorida atau garam, kalium, dan fosfor, besi, dan magnesium. Yang kelima, zat-zat sisa metabolisme, misalnya itu urea, asam urat, dan CO2. Yang keenam, hormon, enzim, dan antibodi. Sekarang sel-sel darah terdiri atas darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Ketiga, faktor-faktor pembekuan darah, yaitu yang pertama, protombin adalah senyawa globulin yang larut dalam plasma darah. Protombin dibuat di dalam hati dengan bantuan vitamin K. Yang kedua, fibrinogen adalah protein plasma yang disintesis di hati yang bisa diubah menjadi fibrin. Yang ketiga, ion kalsium merupakan ion anorganik dalam plasma yang dapat diperoleh dari makanan dan tulang. Yang keempat, trombokinase adalah enzim yang merupakan faktor anti-hemofilia, disintesis di dalam hati dan memerlukan vitamin K dalam bekerja. Yang kelima, vitamin K adalah vitamin yang diperlukan dalam sintesis protombin dan faktor pembekuan lainnya di dalam hati. Selain itu, di dalam peredaran darah tertutup, pembekuan darah memiliki kegunaan yang sangat penting, antara lain 1. Mencegah terjadinya kehilangan darah yang berlebihan bila terjadi luka. Yang kedua, mencegah masuknya mikroorganisme, misalnya bakteri dan bahan asing lain ke dalam darah bila permukaan kulit tercemar oleh lingkungan. Yang ketiga, mempercepat sembuhnya luka. Yang keempat, menjaga tekanan darah karena kehilangan darah yang terlalu banyak dapat berpengaruh terhadap penurunan tekanan darah yang dapat membahayakan. Yang kelima, menjaga peredaran darah dalam sistem peredaran darah tertutup. Yang keempat, golongan darah dan kaitannya dengan transfusi darah. Ada beberapa golongan darah manusia, misalnya ABO dan Rhesus. Golongan darah ABO dikemukakan oleh Dr. Karl Landsteiner. Darah manusia ada 4. Yang pertama, golongan darah A, memiliki aglutinogen A dan aglutini B. Yang kedua, golongan darah B, memiliki aglutinogen B dan aglutini A. Golongan darah AB, memiliki aglutinogen A dan B, tidak punya aglutini A dan B. Golongan darah O, tidak memiliki aglutinogen A dan B, tetapi memiliki aglutini A dan B. Fungsi golongan darah, proses transfusi darah, dan membantu penyelidik tindak kriminal. Transfusi darah adalah pemberian dari seseorang ke orang lain yang memerlukan.
Yang mendapatkan darah disebut resipien, yang memberikan disebut donor. Kapan seseorang memerlukan transfusi darah? Yaitu saat yang pertama, kecelakaan dan tubuh luka parah. Yang kedua, tubuh yang terbakar. Yang ketiga, penyakit kronis. Dan yang keempat, waktu tubuh kehilangan banyak darah. Yang kelima, mengidentifikasi bagian jantung manusia. Jantung merupakan alat memompa darah, letaknya di dalam rongga dada agak ke kiri. Besarnya lebih kurang sama dengan kepalan tangan. Jantung disusun oleh 3 macam jaringan, yaitu satu, jaringan ikat merupakan jaringan yang berfungsi sebagai pelindung. Yang kedua, jaringan otot jantung merupakan jaringan yang terdapat pada lapisan tengah berfungsi untuk membatasi antar ruangan jantung. Yang ketiga, jaringan epitel merupakan jaringan yang terletak di lapisan dalam, berfungsi membatasi antar ruang jantung. Jantung manusia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Di antara bilik kiri dan bilik kanan terdapat sekat yang disebut septum interventrikal. Antara serambi kiri dan serambi kanan juga dipisahkan oleh sekat yang disebut septum interatrial. Sedangkan antara bilik dan serambi dipisahkan oleh sekat yang disebut septum anterioventrikal. Dinding bilik lebih tebal daripada dinding serambi karena bilik digunakan untuk memompa darah keluar dari jantung. Dinding bilik kiri lebih tebal daripada bilik kanan karena bilik kiri memiliki beban kerja lebih berat, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan bilik kanan hanya memompa darah ke paru-paru. Selama masih hidup, jantung akan terus bekerja tidak henti-hentinya dan tidak dapat dikendalikan oleh kehendak kita sebab jantung dikendalikan oleh saraf otonom. Yang keenam, membedakan pembuluh arteri dan vena. Pembuluh arteri, pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Arteri memiliki dinding yang tebal, kuat, dan elastis. Terdiri atas 3 lapisan, yaitu yang pertama lapisan luar jaringan ikat, yang kedua lapisan tengah otot polos, dan yang ketiga lapisan dalam endotelium. Pembuluh vena, pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung dari jaringan tubuh, mengalirkan darah menuju jantung. Vena memiliki dinding tipis dan dapat mengembang. Pembuluh vena mempunyai banyak katup dan mengembalikan darah ke jantung dengan tekanan yang sangat rendah. Yang ketujuh, menjelaskan sistem peredaran darah manusia. Darah manusia selalu beredar di dalam pembuluh darah. Sekali beredar, darah manusia 2 kali melewati jantung sehingga peredaran darah manusia termasuk peredaran darah ganda. Yang kedelapan, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut nadi. Yang pertama yaitu jenis kelamin, yang kedua usia, yang ketiga berat badan, yang keempat keadaan emosi atau psikis, yang kelima kebiasaan aktivitas sehari-hari, yang keenam suhu udara di sekelilingnya, yang ketujuh konsumsi obat saat diukur, yang kedelapan sikap tubuh saat diukur denyut nadinya. Yang kesembilan, menjelaskan proses sistem peredaran limfa. Peredaran getah bening atau peredaran limfa merupakan peredaran terbuka karena peredarannya melalui pembuluh yang bercabang-cabang halus yang ujungnya terbuka. Sistem limfatik berperan sebagai sistem pembuangan, yaitu menarik kelebihan cairan dari jaringan-jaringan tubuh dan mengembalikannya ke dalam darah. Cairan yang bening tidak berwarna itu dinamakan limfa. Fungsi ini sistem limfatik adalah menyerap emulsi lemak dari jonjot atau villi usus halus dan membawanya ke sistem peredaran darah. Sistem peredaran limfa terdiri atas cairan limfa, pembuluh limfa, dan kelenjar limfa. Yang ke-10, membedakan sistem peredaran darah dan peredaran getah bening. Peredaran darah, peredaran melalui jalur, memiliki pompa dan peredarannya tertutup. Peredaran getah bening, peredaran terbuka, tidak memiliki pompa, memiliki aliran satu saja, yaitu ke arah jantung. Yang ke-11 menjelaskan tentang kelainan pada sistem sirkulasi.
yaitu yang pertama leukopenia, yaitu berkurangnya sel darah putih karena infeksi tifus. Yang kedua leukositosis, yaitu jumlah sel darah putih lebih dari normal karena radang paru-paru. Yang ketiga leukemia atau kanker darah, yaitu bertambahnya sel darah putih yang tidak terkendali. Yang keempat yaitu eritroblastosis fetalis, yaitu penyakit kuning pada bayi yang baru dilahirkan yang disebabkan oleh rusaknya sel-sel darah oleh aglutinin yang berasal dari ibunya. Yang kelima trombus dan embolus, yaitu penyakit jantung karena adanya gumpalan pada nadi tajuk atau arteria koronaria. Yang keenam anemia, berkurangnya kandungan hemoglobin dalam sel darah merah. Yang ketujuh sklerosis, yaitu penyakit pergeseran pembuluh nadi. Jika gangguan ini disebabkan oleh endapan lemak disebut aterosklerosis, dan jika disebabkan oleh endapan kapur disebut aterosklerosis. Yang kedelapan varises, yaitu pelebaran pembuluh balik. Yang kesembilan hipertensi, yaitu naiknya tekanan darah di atas normal. Yang ke-10 hipotensi, yaitu turunnya tekanan darah di bawah normal. Yang ke-11 perikarditis, yaitu peradangan pada selaput pembungkus jantung. Yang ke-12 serangan jantung, yaitu penyakit yang disebabkan kurangnya suplai darah ke otot jantung. Yang ke-12 limfadenitis, yaitu peradangan kelenjar limfa. Yang ke-13 polistemia, yaitu keadaan di mana sel darah merah terlalu banyak sehingga kekentalan darah meningkat. Yang ke-14 talasemia, penyakit menurun yang disebabkan oleh kegagalan pembentukan hemoglobin normal sehingga daya ikat eritrosit terhadap oksigen rendah. Yang ke-12 menjelaskan tentang teknologi yang berhubungan dengan peredaran darah. Kelainan pada sistem peredaran darah dapat didiagnosis dengan berbagai macam teknologi yang canggih. Misalnya elektrokardiogram yang dapat merekam kondisi jantung seseorang. Angioplasti, yaitu alat yang digunakan untuk membuka pembuluh darah yang tersumbat lemak.